Namanya Siti Rohmah, gadis 23 tahun asal Jombang, Jawa Timur, yang tumbuh dalam keluarga sederhana di pinggiran desa. Rumahnya berdinding papan, beratapkan seng yang sudah mulai berkarat. Ayahnya seorang petani penggarap dan ibunya buruh tani musiman. Sejak kecil Siti tahu bahwa hidup tak akan mudah, tapi ia juga percaya kerja keras bisa mengubah nasib. Siti bukan gadis yang punya banyak pilihan. Setelah lulus SMP, ia tak bisa melanjutkan sekolah. Biaya terlalu besar dan adik-adiknya juga butuh makan. Ia mulai bekerja serabutan, mencuci pakaian tetangga, menjaga warung, kadang membantu di sawah. Tapi semua itu hanya cukup untuk makan sehari-hari. Sementara impiannya lebih besar dari sekedar bertahan hidup. Suatu hari, tetangganya datang dengan kabar menggiurkan. Ada agen tenaga kerja yang menawarkan pekerjaan di luar negeri, di Kamboja. Katanya pekerjaan ringan, di restoran, hanya membantu di dapur atau bersih-bersih. Gajinya 6 juta rupiah per bulan, sudah termasuk makan dan tempat tinggal. Bagi Siti jumlah itu seperti mimpi. Ia ragu tapi juga tergoda. Bayangkan bisa mengirim uang ke orang tua, menyekolahkan adik-adiknya, bahkan mungkin membangun rumah yang layak, membuat matanya berbinar. Agen itu memperlihatkan foto-foto gedung mewah, kamar bersih, dan para pekerja tampak bahagia. Tak ada yang mencurigakan, semua terlihat legal dan aman. Dengan restu orang tua dan tekad kuat, Siti berangkat. Ia mengucapkan salam perpisahan sambil menahan air mata. Ibunya memberinya tas kecil berisi baju, uang 100.000 rupiah, dan satu pesan sederhana. "Nak, hati-hati di negeri orang. Kalau bisa pulang, jangan lupa kita tunggu kamu." Siti tak tahu bahwa langkah kakinya menuju bandara hari itu bukanlah awal dari kisah indah yang ia impikan, melainkan awal dari mimpi buruk yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Begitu pesawat mendarat di Kamboja, Siti sempat merasa gugup namun tetap optimis. Ia disambut oleh seorang pria berbaju rapi yang mengaku sebagai perwakilan dari agen. Tak sendirian, ia bersama 6 perempuan lain dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya tampak muda dan lugu. Mereka dibawa ke sebuah rumah besar di pinggiran kota. Siti pikir itulah tempat tinggal sementaranya. Tapi sejak hari pertama ada yang merasa aneh. Pintu dikunci dari luar. Ponsel mereka diambil. Tak ada pelatihan kerja, tak ada restoran seperti yang dijanjikan. Sebaliknya, setiap hari datang tamu-tamu pria asing, dan beberapa perempuan dari rombongan mereka mulai dipanggil. Siti mulai menyadari mereka telah dijual, bukan sebagai pekerja restoran, tapi sebagai wanita penghibur. Tangis menjadi teman setiap malam. Rasa takut, marah, dan penyelesaian menghantui setiap detik. Siti tak tahu harus percaya pada siapa. Beberapa perempuan mencoba melawan, tapi malah dipukuli. Ada yang menghilang setelah malam itu, tak pernah terlihat lagi. Apakah mereka kabur atau tidak selamat? Tak ada yang tahu. Namun di tengah kegelapan, Siti memutuskan suatu hal. Ia tak akan menyerah. Ia mulai mengamati, menghafal wajah para penjaga, mencatat nomor kendaraan yang datang, dan mendekati salah satu pekerja dapur yang berasal dari Indonesia. Diam-diam ia tuliskan pesan di sobekan kertas, nama, lokasi, dan satu nomor telepon tetangganya di Jombang yang dulu aktif di organisasi migran. Setiap gerakan adalah pertaruhan. Jika ketahuan, ia bisa dipukul atau lebih buruk lagi. Tapi Siti tahu ini satu-satunya harapan, dan harapan itu akhirnya menjawab. 2 minggu setelah pesan itu dikirim secara diam-diam lewat kantong makanan, sebuah panggilan masuk ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kamboja. Nama Siti disebut, lokasi disebut, dan roda penyelamatan pun mulai bergerak diam-diam, tapi pasti. Operasi penyelamatan tidak bisa dilakukan secara terbuka. KBRI harus bergerak hati-hati. Mereka bekerja sama dengan otoritas lokal, menyelidiki lokasi berdasarkan informasi dari Siti. Tapi posisi mereka terbatas, karena Siti dan teman-temannya berada di bawah jaringan perdagangan manusia yang punya koneksi kuat. Di dalam gedung,
Waktu terasa lambat. Siti menanti dalam gelisah. Ia tahu apakah pesannya sampai atau apakah itu malah membuatnya dalam bahaya. Tapi setiap hari ia tetap berpura-pura patuh, berjalan lurus, menunduk saat bicara, dan tersenyum palsu ketika diminta. Tapi di balik semua itu, pikirannya tak berhenti bekerja. Ia terus mencari celah, memperhatikan siapa yang keluar masuk, dan menjaga semangat teman-temannya yang sudah hampir putus asa. Salah satu dari mereka, Rika, sempat mencoba melompat dari lantai 2 untuk kabur, tapi ia malah mengalami patah tulang dan dikurung sendirian. Melihat itu, Siti makin sadar. Hanya dengan strategi, bukan kekerasan, mereka bisa keluar. Hingga suatu malam, gedung itu dikepung. Tidak dengan sirine atau senjata, tapi dengan tim khusus dari kepolisian Kamboja yang bekerja senyap. Mereka masuk dari belakang, dan dalam waktu singkat, semua pintu terbuka. Jeritan, tangisan, dan pelukan jadi satu. Beberapa penjaga ditangkap. Beberapa lainnya kabur ke kegelapan malam. Siti dan 14 perempuan lainnya dibawa ke tempat aman. Mereka diberi makanan hangat, selimut, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan rasa aman. Namun rasa aman itu datang bersama trauma. Banyak dari mereka yang tak bisa langsung bicara. Bahkan ada yang kehilangan ingatan sebagian karena tekanan psikologis. Tapi di tengah semuanya, Siti tetap berdiri. Luka memang ada, tapi ia tahu mereka harus pulang. Dan lebih dari itu, mereka harus didengar. Ia minta bicara langsung pada perwakilan KBRI. Ia ceritakan semuanya, bukan hanya apa yang terjadi padanya, tapi juga bagaimana jaringan ini bekerja. Ia ingin tak ada perempuan lain yang terjebak seperti mereka. Dan dengan suara yang bergetar namun tegas, ia berkata, "Kalau yang sudah selamat, saya gak mau diam. Saya harus cerita biar semua orang tahu supaya ini gak terulang." Siti kembali ke Indonesia 3 minggu kemudian. Di Bandara Juanda, Surabaya, ia disambut dengan pelukan orang tuanya. Ibunya menangis tak henti. Ayahnya hanya bisa menggenggam tangannya erat, seolah tak ingin melepaskan lagi. Tapi Siti tahu kepulangannya bukan akhir. Ini adalah awal dari babak baru. Beberapa bulan setelah itu, Siti tak langsung bekerja. Ia butuh waktu. Ia datang ke psikologi, mengikuti pendampingan trauma, dan mulai menulis, bukan untuk menjadi penulis, tapi untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dari tulisan itulah ia mulai diundang ke acara-acara komunitas. Ia menceritakan kisahnya di balai desa, di kampus, bahkan di forum tenaga kerja migran. Awalnya ia gugup, tapi setiap kali berbicara ia melihat mata-mata yang terbelalak, mata para perempuan muda yang mungkin pernah punya mimpi seperti dirinya dulu. Dan disitulah ia menemukan kekuatan. Siti kini menjadi aktivitas advokasi migran. Ia bekerja sama dengan LSM, memberikan edukasi tentang bahaya agen ilegal, pentingnya dokumen resmi, dan bagaimana memilih jalur kerja luar negeri dengan benar. Ia juga menggalang dukungan agar pemerintah daerah lebih tegas dalam pengawasan penyaluran tenaga kerja. Di desanya, ia membuka kelas kecil, tempat para perempuan belajar komputer, bahasa, dan keterampilan dasar kerja. Ia ingin agar tidak ada lagi yang berangkat hanya karena iming-iming tanpa pengetahuan. Ia tahu tidak semua orang bisa kuliah, tapi semua orang berhak tahu cara bertahan dan melindungi diri. Ketika ditanya apa yang membuatnya kuat, Siti hanya tersenyum. Karena saya pernah terjatuh di tempat tergelap, dan saya tahu saya gak sendiri. Ada banyak Siti-Siti lain di luar sana. Dan kalau saya bisa bangkit, mereka juga bisa pasti bangkit. Hari-hari Siti kini tak lagi seperti dulu. Ia tak lagi mencuci baju di rumah tetangga atau bekerja dari pagi sampai malam demi sekedar bertahan hidup. Tapi bukan karena ia sudah kaya atau hidup mewah, tapi ia masih tinggal di rumah yang sama. Rumah kayu, sederhana di pinggiran desa Jombang. Tapi sekarang, rumah itu jadi tempat berkumpul, tempat belajar, tempat menyala sebuah cahaya kecil yang perlahan menular ke banyak hati. Siti telah menjadi simbol kekuatan dan keberanian. Bukan karena ia sempurna, tapi justru karena ia pernah hancur dan memilih untuk bangkit.
Ia tahu luka itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Tapi dari luka itu ia membangun jembatan agar perempuan-perempuan lain tak harus terluka seperti dirinya. Suatu hari, seorang gadis SMA dari desa sebelah datang ke rumahnya. Wajahnya cemas. Ia baru saja menerima tawaran dari seorang yang mengaku agen penyalur TKI. Gajinya besar, janjinya manis, tapi ia merasa ragu. Dan ia datang ke tempat Siti karena mendengar kisahnya dari media sosial. Siti duduk bersama gadis itu dengan mendengarkannya dengan sabar. Ia tak melarang atau menakut-nakutinya. Ia hanya menceritakan apa yang pernah terjadi padanya dan apa yang bisa dilakukan agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Setelah pertemuan itu, gadis itu mengurungkan niatnya. Ia memilih menunggu sambil belajar keterampilan lain. Dan saat itulah Siti sadar, ia mungkin tak bisa menyelamatkan dunia. Tapi jika suatu orang saja bisa menghindari neraka yang pernah ia lalui, maka semuanya sudah cukup berarti. Kini sudah lebih dari 70 perempuan dari sekitar Jombang, Nganjuk, dan Kediri yang mengikuti pelatihan di rumah Siti. Ada yang belajar komputer, ada yang belajar menjahit, ada juga yang hanya datang untuk bercerita dan menyembuhkan luka hati. Siti tak pernah menyangka kisah hidupnya akan jadi pelajaran bagi orang. Tapi ia percaya Tuhan hanya punya cara sendiri dalam menulis takdir manusia. Kadang lewat air mata, kadang lewat luka, tapi juga bisa lewat harapan yang tumbuh dari puing-puing yang dulu dianggap sebagai akhir. Siti adalah cahaya kecil yang kini menyinari banyak hati, dan kisahnya adalah pengingat bahwa dari kampung kecil di Jawa Timur pun seorang perempuan bisa bangkit dan menyelamatkan banyak nyawa. Jika kisah ini menyentuh hatimu, tekan tombol like dan share, karena mungkin satu share dari kamu bisa menyelamatkan satu nyawa di luar sana. Peace out.